Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudari dan anak-anakku, pengurus dan jamaah Masjid Al-Mujahidin yang saya cintai dan saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana biasanya di masjid yang kita cintai ini di pagi Ahad, yang pada kesempatan ini di pekan Ahad keempat di bulan Mei 2024, kembali saya diberi kesempatan untuk berdakwah, mengisi ta'lim di masjid kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu dan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Apa kabarnya ibunda? Alhamdulillah khair ya. Baik. Semoga Allah juga memberikan kesehatan yang sempurna kepada saudara-saudara kita yang telah atau tengah ditimpa sakit sebagai ujian dari Allah, dan juga Allah memberikan kelapangan rezeki bagi kita atau saudara-saudara kita yang tengah ditimpa kesulitan dari ekonomi, dan juga Allah memberikan kemampuan, keberkahan bagi saudara-saudara kita yang juga sedang ditimpa hutang, dan Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati saudara-saudara kita yang tengah ditimpa permusuhan dan perpecahan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, saya sebagaimana biasa tidak akan membahas secara khusus kitab dan sebagainya, tapi saya masih melanjutkan pembahasan al-masail. Al-masail jamak dari masalah-masalah. Bisa pembahasan akidah, manhaj, bisa fikih, bisa adab, muam atau juga akhlak, dan juga muamalat, bahkan persoalan-persoalan yang sedang viral barangkali bisa saya bahas di sini insyaallah taala. Dan pada kesempatan subuh kali ini pembahasan saya berkaitan dengan adab, yakni adab az-zikr, yakni adab berzikir kepada Allah. Zikir ini merupakan salah satu ibadah yang besar, yang agung, amal yang utama. Zikir memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat, banyak sabda-sabda Nabi yang menunjukkan perintah dan anjuran dari Allah dan Rasulnya untuk kita berzikir. Berbeda dengan ibadah yang lain ibunda, zikir ini semua kita bisa melakukannya. Betul nggak? Ada yang nggak bisa berzikir? Ibunda, ada yang nggak bisa berzikir? Bisa kalau gitu. Ustadz orang bisu bisa berzikir? Bisa berzikir? Bisa orang bisu juga. Ya begitulah dia zikirnya. Zikir itu kan ingat. Nanti kita bahas ya.
Adapun ibadah yang lain barangkali semisal puasa, tidak semua bisa puasa. Mama saya nggak bisa lagi puasa, 73 tahun, dia sekarang udah tua, dia bilang nggak bisa lagi puasa nyembeli. Gimana nih? Sudah kena mah juga, udah dari penyakit mah akut, nggak bisa ya nggak apa-apa, cukup bayar fidyah. Zakat, tidak semua kita mampu zakat, karena zakat itu ada terikat dengan haul dan nisab. 85 gram emas. Berapa duit itu sekarang? 1 gram berapa? Berarti 85 juta. Nah, ibunda kalau punya uang 85 juta, berapa pokoknya harga emas ya? 90 juta terkumpul, tersimpan setahun, nah itu wajib. Iko wajah-wajahnya banyak nyimpan masa? Iyo ibunda. Mas siapa? Mas Mudiono. Nyimpan. Kalau suaminya Jowo, itu pasti nyimpan itu. Disimpan di kamar. Mas Mudiono, Mas Mulyono, Mas Hartono, Mas Bambang, Mas Suroto. Nyimpan semua nih, yang suaminya orang Jawa. Nyimpan emas semua ya. Nah itu tidak semua kita nyimpan emas itu. Tidak ada gitu. Haji, ya, apalagi haji. Haji itu kan kalau mampu. Ya tidak semua. Tapi kalau zikir, itu semua kita bisa melakukannya. Amri yakin nih, bunda nih yang diam-diam nih sambil berzikir ini. La ilaha illallah, la ilaha. Itu mudah kita. Iya, zikir. Semua kita bisa zikir. Nah, oleh karenanya, bagaimana kita bisa berzikir dengan baik itu kita mengetahui adab-adabnya. Pertama, adab berzikir itu ikhlas karena Allah. Jadi semua amal itu termasuk berzikir itu harus ikhlas karena Allah. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah sesungguhnya aku diperintahkan agar beribadah menyembah Allah itu dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama. Surah Az-Zumar ayat 11. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surah Al-Bayyinah. Jadi kita harus ikhlas. Amal ibadah yang tidak ikhlas tidak diterima oleh Allah. Ya, amal yang tidak ikhlas tidak dijamin tidak diterima oleh Allah. Jadi syarat amal diterima itu pertama harus ikhlas. Tidak boleh riya. Riya itu ingin dilihat orang. Tidak boleh sum'ah. Sum'ah itu agar didengar oleh orang. Zikir juga gitu. Kita berzikir tuh bukan dibilang, woi si Amri itu, woi rajinnya berzikir dah, mulutnya bergerak-gerak terus. Bukan. Si fulan itu padanya zikirnya dah. Padahal dia melakukannya supaya dilihat orang, riya. Dia megang tasbih itu supaya dibilang dia orang yang rajin berzikir. Ini enggak benar, ini enggak tepat ini. Jadi orang yang berzikir supaya dilihat oleh orang, maka dia berarti berzikirnya bukan karena Allah, berarti dia riya. Sedangkan riya itu menghapus pahala kita ya bunda. Menghapus pahala seperti api yang memakan kayu bakar. Lihat api itu, kalau sudah membakar kayu, habis kayu itu. Begitu pula riya itu. Nah zikir itu bisa. Ya, oleh karenanya pertama adab berzikir itu kita harus ikhlas. Apa tujuan saya berzikir ini? Kita selalu luruskan. Bahkan bukan berzikir saja, seluruh amal kita selalu koreksi diri kita. Apa tujuan saya sholat ke masjid ini?
Apakah supaya dibilang orang, supaya saya orang taat? Apa tujuan saya beramal ini, beramal itu? Apa saya ingin dipuji orang? Nah, selalu kita setiap hari muhasabah, introspeksi diri. Yang kedua, memperbanyak zikir itu dalam setiap keadaan. Kenapa ibunda? Karena zikir itu dia bisa sebagai penutup kekurangan ibadah kita ibunda. Jadi ibadah ibunda qiyamul lail, tahajud, atau puasa siang hari, atau amal apa saja, ya, kalau ada kekurangan maka kita berzikir itu menutupi kekurangan itu. Lantunan zikir kita yang kita panjatkan kepada Allah, bergeraknya bibir kita karena berzikir itu dapat menutupi kekurangan dari ibadah kita yang lain. Alangkah agungnya ibadah zikir itu, ya? Maka wajar Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Surah Al-Ahzab ayat 41-42. Allah merintahkan kita banyaklah berzikir itu. Tadi ayat yang kita baca tadi itu di akhir surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendalam ilmunya. Ulil albab, lub, mikroskop dalam. Siapa mereka itu? Allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Siapa mereka ulil albab itu? Yang orang yang berzikir kepada Allah baik waktu berdiri, baik waktu duduk, baik waktu berbaring. Berarti ingat terus, karena posisi kita tuh tiga itulah. Tidak berdiri, duduk, tidak duduk, berbaring. Nah, orang yang ulil albab itu dia allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang mengingat Allah waktu berdiri, duduk, berbaring. Apa dia bilang? Rabbana ma khalaqta hadza batila wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia memikirkan penciptaan Allah ini, merenunginya. Kok bisa ya? Ini Allah turunkan hujan. Kok bisa ya gunung itu tinggi besar menjulang? Wa fil ardi ayatul muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Sesungguhnya dalam alam ini terdapat tanda-tanda kuasa, bahkan pada diri kita. Ayahanda lihat, wih, ngapulah keriput tangan saya. Ya kan? Wah, berarti ini saya sudah tua ini. Dulu masih, ya kan, muda. Ini tanda. Ibunda juga. Kenapa ini kalau naik motor kok pipi saya bergetar? Pek. Rupanya saya sudah menua. Iya, ini tanda-tanda. Ada yang tersinggung. Berarti rajin skincare itu. Tidak ada peke-peke lagi. Soalnya katanya nenek saya dulu tuh pelan-pelan naik motor tuh katanya. Gede kan kalau jam itu. Pipi gede kok lah ditiup angin gitu. Karena gigi tidak ada lagi. Itulah saya bilang peke-peke tuh. Tua, terdapat tanda-tanda. Dulu, Masya Allah, saya lihat ayahanda ini gagah-gagah semua waktu muda ini. Kalau ada fotonya ada. Gagah-gagah semua ini. Apalagi zaman pakai celana yang gedang di bawah itu dah. Apa celana yang gedang bawah tuh? Cupra yang
anak kucing sama induknya bisa masuk ke dalam tubuh. Ya kan? Pakai sepatu jangkis, pakai baju jangkis, kemeja, ya kan? Ayahan dari gagah-gagah ini pemuda-pemuda tampan tahun 60-an, 70-an semua ini. Masya Allah. Itulah Ibunda Sukora. Barangkali ada ayahanda yang zaman itu rambutnya yang apa tuh? Apa tuh? Zaman itu dah. Zaman itu rambut tuh Ahmad Albar apa tuh? Keribu. Ya. Zaman itu gini, zaman itu berubah model. Gagah-gagah ya. Makanya Ibunda Sukora itu. Itu sekarang sudah tua. Nah. Saya ada beberapa orang tua kalau saya salam, apa kabar ayahanda? Hai Caiko lana, lah tua. Itu. Itu terdapat tanda-tanda bagi kita ini. Kita mengingat Allah berzikir, ya. Oleh karenanya itu bisa jadi sebab perkara kita mudah berzikir kepada Allah. Ya, ini pertama kita mengetahui manfaat dari zikir. Tadi kita udah tahu. Ya. Kemudian kita membayangkan nikmatnya surga bagi orang yang rajin berzikir. Kemudian membayangkan ancaman neraka bagi orang yang lupa berzikir kepada Allah. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka wa nahsuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari berzikir, maka kami jadikan penghidupan yang sempit baginya, dan kami akan kumpulkan dia di akhirat dalam keadaan buta. Qala lima hasortani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Tuhanku, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal di dunia aku bisa melihat? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika yauma tunsa. Kata Allah, begitulah dulu waktu di dunia engkau melupakanku, yakni tidak berzikir kepadaku. Maka hari ini pun engkau dilupakan. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ibunda sekalian yang dimuliakan Allah, kita dalam berzikir itu menggabungkan zikir hati, zikir mulut, lisan, dan zikir anggota badan. Nah, kita gabungkan tiga ini. Apa itu ibunda? Hati, mulut, dan perbuatan. Jadi dia gabungkan itu, ya, hatinya itu dengan cara apa ibunda? Hati kita itu menghadirkan kebersamaan Allah. yakni Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Walaupun kita saat sendiri, itu berarti orang itu berzikir. Walaupun tidak ada orang yang tahu, dia jadi bendahara, orang nggak tahu. Duit ini dia yang megang, di bawah kekuasaan dia, tapi dia tahu Allah melihat dia. CCTV tidak nyo, tapi dia tahu Allah melihat dia. Allah maha tahu. Allah ada tugaskan rakibun atid, yakni dua malaikat yang mencatat. Ini orang yang zikir, dia nggak mau dia. Itu zikir hati. Ini penting. Kenapa? Boleh jadi ada orang yang mulutnya zikir tapi hatinya tidak zikir. Betul lah ibunda? Iya betul. Kenapa Ustaz? Lah banyak orang yang maling pakai bismillah. Ada tak? Ada orang bismillah, tapi bismillahnya untuk jampi. Jadi bismillahnya hanya di mulut. Nauzubillah min zalik, kalau ada orang yang minum minuman keras pakai baca bismillah. Jadi enggak sinkron. Jadi zikir itu harus dari hati dulu. Dia merasa diawasi oleh Allah. Di muraqabah, merasa diawasi Allah. Kemudian lisannya itu juga melantunkan. Jadi zikir itu bergerak bibir tuh, bukan diam aja. Berzikir, subhanallah, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ya, kenapa? Ini dalilnya ini. La yazalu lisanuka
ratban min zikrillah. Hendaklah, kata Nabi, ini perintah Nabi, bibirmu itu, lisanmu itu selalu basah dengan zikrullah. Jadi bergerak memang lisan. Salat itu sebaik-baik zikir. Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni aqimis sholata li zikri. Kata Allah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku, dirikanlah solat untuk zikir kepadaku. Maka zikir, solat itu zikir, bagian daripada zikir. Maka solat itu kita, bibir kita bergerak. Nabi itu dalam hadis itu dilihat beliau janggutnya bergerak oleh sahabat, karena janggut Nabi lebar kan. Jadi solat itu bukan caiko ibunda. Enggak, memang bergerak. Allah, walaupun suara tidak didengar orang. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Nah itu. Auzubillahi gitu. Bergerak lisan kita itu. Ini hendaknya lisanmu itu, bibirmu itu selalu basah dengan zikru. Ya. Bahkan dikatakan para ulama, zikir itu kan terbagi dua. Yang mutlak, tidak terbatas tempat, waktu, dan jumlahnya. Ada yang muqayyad, yakni terikat dengan tempat, waktu, dan jumlah. Nah, ini kita berzikir dengan jasmani kita. Kalau Nabi SAW, dia pakai jarinya. Nabi itu berzikir kalau yang jumlahnya ditentukan, seperti ba'da sholat wajib, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu dihitung pakai jari beliau. Nah, bagaimana ini? Ustaz, bagaimana sekarang hukum zikir pakai apa tuh? Tasbih, sabaha kalau orang Arab bilang. Tusbeh kata orang Jawa itu. 100 kabeh. Itu tusbeh. 100 kabeh. Jumlahnya 100 sama yang pentol besar itu. Nah, 100. Apa ditanya kepada ulama, apa hukumnya itu? Para ulama khilaf, berbeda. Ada yang membolehkan secara mutlak, boleh. Ada yang nggak boleh. Kita lihat sejarah itu di zaman Nabi SAW, Nabi dan para sahabat itu mereka pakai apa? Pakai tangannya berzikir. Bisa mudah pakai tangan. Ada juga sahabiah itu yang dia pakai apa? Batu itu, batu-batu. Belum ada yang kayak sekarang tuh apa? Yang disusun pakai tali itu, iya kan? Ada yang besar, ada yang ini. Nah, itu. Ada yang boleh mutlak, ada yang nggak boleh. Ulama yang nggak boleh ini, pertama mereka itu tasabbuh. Ya, ini dari orang-orang non Muslim dan mengumpulkan itu seperti orang Buddha, ya kan? Orang Buddha itu mereka besar-besar tuh. Dari yang kecil sampai yang besar bisa dijadikan pajangan di dinding. Ada yang ada. Itu bisa buat mukul maling bahkan. Ya kan? Nah, itu. Yang kedua, itu bisa melemahkan hati. Melemahkan hati. Khawatir dilihat orang riya. Baik tadi kita bilang supaya dia. Yang kedua bisa jadi sombong juga. Ustaz Amri, tasbihnya dari apa? Saya cuma dari plastik biasa. Wah, ayo belum batu giok dulu. Dari kayu yang wangi itu apa? Wah, saya kayu cendana. Itu aku. Kaca yang sebelah lagi, kau sombong nian baru kayu cendana ikon batu giok kecek yang sebelah ibu-ibu, kalah galau bapak-bapak. Saya dari emas Yang sebelah lagi ngecek, wah ikon saya dari berlian Iya kan? Ah itu. Jadi bisa jadi ya. Yang keduanya yang selanjutnya adalah kalau orang itu terbiasa dengan itu, kadang-kala
Karena tidak bawa itu dia jadi tidak berzikir. Karena apa? Terbiasa itu tadi. Beda dengan jari, dia jari nggak mungkin ditinggal. Kalau jari kan selalu kita bawa. Kalau alat itu boleh jadi tertinggal di rumah. Kemudian apa sebabnya orang pakai itu? Kadangkala dia karena ada zikir-zikir yang tidak disyariatkan, yakni jumlahnya itu banyak nian. Padahal kalau kita lihat di hadis Nabi, zikir yang jumlahnya ditentukan itu, ibunda, itu paling banyak tuh 100. Paling banyak tuh hadis, gak ada hadis zikirnya bacalah ini kata Nabi 6.666. Kau baca ini 6.600, mangkonya dia pakai apa? Itu. Padahal belum tentu juga tepat. Berani tak jamin 6.666 itu tepatnya. Bisa jadi terlewat, bisa jadi berkurang. Nah, ini sebenarnya tadi tuh ayat tadi. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikron katsira. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya, yakni tidak usah hitung-hitung, kecuali memang yang ditentukan. Itu saya bilang tadi tuh, yang dihitung itu sebenarnya paling banyak itu 100. Kalau yang habis sholat 33 cuman mudah kita kalau pakai jari. 1, 2, 3 kali 5 berapa? 15. Balik lagi berapa? 30. Tambah 1 lagi 33. Mudah. Apalagi yang terakhir, yang keempat, kalau pakai tusbih itu sampai ada keyakinan itu mengandung khasiat. Alat tasbih tadi mengandung khasiat, yakni jimat. Karena dulu saya waktu kecil ada itu nonton film kuntilanak. Nonton film Sundel Bolong, ibunda tahu tuh, Suzana. Itu waktu ngadapin Suzana keluar dari apa? Keluar dari kuburan tuh, oleh Pak Kiainya dilempar apa? Tasbih meledak gitu. Itu buatan sutradara. Idanya itu jimat sih, nggak ada itu. Itu supaya filmnya bagus aja. Kalau memang ada tusbih yang bisa meledak, padek kiai kita melawan tentara Belanda itu. Pakai tusbih itu aja dia melawan Belanda itu. Yang keempat, berzikir itu bisa kita lakukan dengan berkumpul. Nah, kata para ulama, berkumpul dalam berzikir itu yakni ini seperti ini. Ini zikir ini. Kita ngadakan taklim di rumah, di masjid. Ini bagian zikir daripada zikir kepada Allah. Jadi zikir itu luas. Tidak hanya dia kita sendiri, zikir yang seperti ini nih, zikir. Bahkan tadi kita membantu orang juga bagian daripada zikir. Mengingatkan orang untuk taat pada Allah itu bagian daripada zikir. Yang kelima, adab berzikir itu ayahanda sekalian yang dimuliakan Allah, menangis dan melembutkan hati ketika berzikir itu. Ada sebuah hadis, yang ini hadis ini terkenal ini. Ya, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi. Ada 7 golongan yang kata Rasulullah, 7 golongan ini akan mendapatkan naungan nanti di padang mahsyar ketika tidak ada naungan. Salah satunya itu wa rajulun zakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Siapa itu? Yakni seseorang laki-laki yang berzikir kepada Allah dengan menyendiri. Lalu dari kedua matanya itu mengalir air mata. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Jadi salah satu seorang yang mendapatkan lindungan daripada Allah, yakni laki-laki yang berzikir saat dia sendiri. Jadi ini menunjukkan keikhlasannya. Dia zikir bukan karena disorot pakai apa? Kamera, bukan. Karena kadangkala zikir itu, kita nangis itu bisa jadi karena pengaruh dari luar. Nengok kawan sebelah nangis, tidak enak kalau kita tidak nangis, ya kan? Masuk kawan sebelah tidak nangis.
Ada lagi dulu cerita saya waktu kecil tuh Pak Ustadz cerita. Ada orang nangis zikir di masjid itu. Pas didekatin orang makin nangis juga. Rupanya bokongnya ini terjepit lantai langgar musola itu. Rupanya langgar musola dulu tuh di atas kolam. Itu lantainya tuh dari apa? Dari bambu yang disusun itu. Nya nak bergeser payah sakit kan? Kawan sebelahku nangis. Rupanya itu zikirnya karena bukan dari hati. Beda dengan yang zikir dia saat istrinya aja udah tahu dia lagi tidur, atau suaminya aja udah tahu dia nangis. Ya Allah, alangkah banyak dosaku ya Allah. Astagfirullah. Dia nangis sampai. Ini wanita atau laki-laki yang seperti ini yang dapat naungan dari Allah. Jauh daripada ria dia. Karena orang nonton TV juga atau nonton film Korea, nonton film drama bisa nangis juga. Tapi nangisnya kenapa? Sebab dari luar ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk berzikir kepada Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Surah Az-Zumar ayat 22. Ibunda yang dimuliakan Allah, bersyukurlah kepada Allah kalau ibunda mudah menangis karena ingat kepada Allah. Baik ingat karena banyak dosa, baik karena ingat amal masih sedikit. Itu bersyukur. Karena ada orang yang hatinya itu keras. Bahkan lebih keras daripada batu. Maka ayahanda bersyukur kepada Allah kalau ayahanda mudah nangis saat mendengar qori baca Quran. Saat mendengar imam yang bacaannya nikmat, ayahanda menangis. Kita lihat kan kalau di Masjid Nabawi atau Masjid Haram tuh, terutama bulan Ramadan kan, terisak-isak itu jamaah. Karena apa? Karena terbawa nikmatnya mendengar bacaan Quran itu, sehingga hatinya itu merasa lemah. Ada sebagian orang yang dia enggak, pada rumahnya di samping masjid, tiap subuh dia mendengar bacaan murotal dibaca di toa masjid, tapi hatinya tidak. Bahkan dia hatinya itu lebih keras daripada batu. Padahal sebagian batu itu ada yang bolong karena tertimpa air terus menerus. Maka hati orang itu kalau keras, maka dia lebih keras daripada batu. Maka orang tua dulu kan sering marahi anaknya. Kau kok keras dihianati kau, ya benar? Alangkah keras hati kau ini. Artinya dia tuh keras hati itu juga ada yang positif, ada yang negatif. Kalau dia istiqomah memegang pendiriannya itu bagus dalam kebenaran. Tapi yang kita maksud ini adalah keras hati, yakni tidak mau menerima hidayah. Yang keenam, merendahkan suara ketika berzikir. Ini hukum asalnya itu. Nabi SAW pernah menegur para sahabat yang bersuara keras. Ya, kata Nabi SAW, ayuhan nas, wahai manusia, rendahkan suara kalian. Kalian itu sedang menyeru zat yang maha mendengar, bukan yang tuli, yakni Allah itu maha mendengar. Dan kalian itu menyeru, memuji Allah, zat yang lebih dekat dari urat leher kalian. Jadi zikir itu, hukum asalnya itu zikir itu pelan. Pelan. Nah, kecuali kalau memang yang zikir yang kita diperintahkan dikeraskan. Misalnya apa Ustaz? Misalnya talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, itu kan dikeraskan. Atau takbiran, Allahu Akbar, itu boleh. Tapi hukum asal zikir itu pelan. Maka nggak boleh kita dalam sholat itu mengeraskan suara kita. Nabi pernah menegur sahabat, siapa tadi yang ikut membaca bersamaku? Saya, Rasulullah, kata sahabat. Jangan, karena bacaanmu sudah menggangguku. Maka kita ayahanda sholat itu jangan
Sampai kawan sebelah itu, iya, Ustaz. Sampai kawan sebelah, sampai kita blank. Ini nggak boleh. Saya juga bahkan ada kayak masjid apa kemarin saya masjid Baitul Hamdi ya, yang di pasar apa pinggir jalan tuh, saya jadi imam situ subuh juga, waktu ada ngisi subuh waktu Ramadan. Itu masjid yang di bawah tuh suaranya sampai ke masjid. Ini juga, ini saya juga menasihati pengurus-pengurus masjid. Kalau masjid kita berdekatan, sebaiknya waktu sholat atau waktu taklim, baiknya itu apa? Pakai speaker dalam. Kecuali kalau azan. Luas. Kenapa? Itu mengganggu. Kawan di sebelahku baca wal asri, kawan sebelah watin, terbawa. Karena dia mendengar suara, jadi kayak ini. Apalagi masjid yang dekat-dekatan ya. Itu sebaiknya pengurus masjid mengatur itu, speaker dalam, speaker luar. Ini saya benar, sampai saya tanya itu ayahanda imamnya, ayahanda nggak terganggu sama suaranya itu benar-benar itu. Saya terganggu gitu. Tapi gimana? Nauzubillah min zalik, kalau masjid dekatan, jarak 50 meter, bersaing-saing apa? Suara adu-aduan ini, wah ini bahaya. Semoga Allah jauhkan kita dari itu. Jadi hukum asal zikir itu pelan. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufiyah. Itu nanti ibunda buka ya. Surah Al-A'raf ayat 205. Berdoalah Allah, pujilah Allah itu tadarru'au, dengan rendah suara, dengan rasa takut, tidak menguraskan suara. Itu hukum asalnya itu. Jadi nggak usah jerit. Ya, coba kita berpikir zikir kita yang selama ini, apakah sudah sunnah Rasulullah SAW? Ini maaf ya, bukan ini sebagai inti kita ya. Coba kita artikan. Kalau la ilaha illallah itu artinya apa? Kalau kita baca, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, ya Allah, ya Tuhan. Kalau salah ngadoknya, yang sebelahku ngadak siko, nya ngadak siko, woi ngadak sano. Ini canda aja ya untuk kita ini. Ini hukum asal zikir itu pelan. Coba kalau saya muji Kang Dedi baik sekali ya. Masya Allah, Kang Dedi baik sekali dia. Selalu mengingat. Coba saya bilang, Kang Dedi baik sekali, Kang Dedi baik sekali. Kau muji apa? Gitu. Apa ini kita ini ya, zikir itu ada tata caranya, ada adabnya. Baca Quran itu ada adabnya. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran itu dengan tartil. Apa itu tartil? Memberikan hak setiap hukumnya itu. Kalau mat, panjang-panjangkan. Kalau pendek-pendekkan. Ini perbahasannya nanti luas ya. Kemudian menjauhi zikir-zikir yang nggak ada sunnahnya. Itu baca sholawat 1000 kali. Nanti bisa wanita itu takluk sama kamu. Ini nggak ada ini. Ini pelet ini. Menjadikan Quran, bacaan Quran sebagai jimat. Ada zikir-zikir, nanti kita bahas tuh. Zikir-zikir supaya hati lembut, zikir-zikir supaya apa namanya pekerjaan kita lancar, ada itu. Tapi bukan dibuat-buat Pak Lebay, Pak Dukun itu bukan. Apalagi sampai kentak bumi ya kan. Zikir supaya pimpinan takluk sama dia. Sebelum kau ngadap ke ruangannya, kau baca ikona. Terus kau entakkan kaki 7 kali. Tok. Terus pengawalnya, kenapa kayak kau 7 kali itu? Malah dimarahnya lagi. Sudahlah Pak, bahaya Bapak kalau masuk ruangan ya kan. Nah itu menjauhi zikir-zikir yang gak ada sunnahnya. Ini luas sekali pembicaranya. Kemudian memperbanyak baca Quran ibunda. Ibunda yang sering baca Quran itu sebesar-besar zikir itu baca Quran. Allah akan mengganti pahala per huruf. Kata Nabi SAW, orang yang membaca Quran itu 1 huruf dibalas 10, bahkan lebih.
Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu, tidak. Tapi alif itu satu, lam itu satu, mim itu satu. Berarti kalau alif dibalas 10, lam dibalas 10, mim balas 10, berarti 3 kali 10, 30 pahala. Berarti kalau makin banyak kita baca Quran, makin banyak huruf yang kita ucap. Satu ain, satu halaman, satu juz, satu apa? Semampu ibunda. Ini zikir yang paling bagus, yakni membaca Al-Qur'an. Kemudian memperbanyak zikir-zikir yang diajar Nabi. Saya sebutkan di sini ya ibunda ya, sebagai kita bisa ini. Yang pertama ada lafaz zikir la ilaha illallah. Ini zikir yang kita bisa melakukannya. Kata Nabi SAW, aksiru min syahadati an la ilaha illallah qabla an yuhala bainakum wa bainaha, ya, walakinuha mautakum. Perbanyaklah baca syahadat la ilaha illallah sebelum terhalang darinya kamu, yakni kematian datang padamu, dan talkilkanlah orang yang mau meninggal di antara kamu dengan bacaan itu la ilaha illallah. Jadi ibunda perbanyaklah baca la ilaha illallah setiap saat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kedua, ada bacaan zikir, ini agak panjang ini, jadi nanti ibunda bisa pilih saja. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allah. Ini hafal semua kita. Apa ini? Kata Nabi SAW, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala', ya, mimma tala'at alaihi syamsu. Aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Nah, ini hadisnya dikeluarkan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Yang ketiga, nah ini pendek nih. Subhanallah wa bihamdi. Apa ibunda? Apa pahalanya? Kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrat, huttat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Barang siapa membaca subhanallah wa bihamdi 100 kali per hari. Berapa? 100 kali per hari. Apa pahalanya? Niscaya akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Itu ayahanda. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah. Tapi ini tadi kan nggak ditentukan yang dua sebelumnya. Nah, ini ditentukan 100 kali per hari. Ini hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Ustaz, 100 hari itu apa sekali baca? Tidak. Boleh dicicil. Boleh dicicil. Pagi 10, jelang siang 10, ya kan? Nah, nanti sore 10, malam, ya itu. Pokoknya 100. Kalau bisa langsung baca 100, boleh juga. Pokoknya 100. Kemudian ada lagi, ini pendeknya nih, subhanallah. Nabi SAW bersabda, tidakkah salah seorang dari kamu mau meraih 1000 kebaikan setiap hari? Kata para sahabat, cak mana caranya itu ya Rasulullah? Kami bisa dapat 1000 kebaikan setiap hari itu. Kata Nabi SAW, beliau berkata, ia bertasbih 100 kali per hari. Ditulis baginya 1000 kebaikan, dihapus baginya 1000 dosa. Subhanallah, alangkah besarnya pahala zikir subhanallah. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Abu Sa'ad. Sama seperti tadi, 100 kalinya itu tidak harus langsung. Pokoknya sehari itu 100. Kemudian selanjutnya bacaan zikir la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi SAW, maukah kalian aku tunjukkan di antara perbendaraan itu harta, dari harta-harta di surga? Apa kata beliau? Ucapkanlah la haula.
Berarti kalau ibunda rajin baca la haula, makin banyak harta ibunda di surga nanti. La haula wala quwata. Marah nengok anak, la haula wala quwata illa billah. Marah ini dengan suami, la haula wala quwata. Kita juga ini dengan istri, la haula wala. Kemudian ada lagi, kalimatani habibatani ilar rahman, hafifatani alal lisan. Dua kalimat yang dicintai ar-Rahman, yakni Allah. Ringan diucapkan, namun berat timbangan. Kan kita pernah bahas tuh. Nanti di akhirat ibunda ada timbangan mizan, yakni ditimbang amal buruk kita dengan amal baik kita dengan amal buruk. Nah, salah satu pemberat timbangan kebaikan itu ini. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kita sama-sama baca ya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang selanjutnya adalah bacaan alhamdulillah. Kata Nabi, bersuci itu separuh iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Ternyata bacaan alhamdulillah itu memenuhi timbangan kita di akhirat juga. Jadi banyaklah ibunda sebut alhamdulillah. Habis minum alhamdulillah, habis pengajian alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah. Sampai ada orang yang hebat tuh pada itu, dapat sakit juga dia Loh, kok alhamdulillah Bu? Saya alhamdulillah sakit nih, karena saya yakin sakit saya ini penghapus dosa. Itu. Yang terakhir ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang membaca ini, kata Nabi, 100 kali per hari, ada 4 pahala dia dapat. Pertama, ya, dia baca itu seolah-olah dia memerdekakan 10 orang budak. Yang kedua, ditulis baginya 100 kebaikan. Yang ketiga, dihapus darinya 100 kesalahan. Yang keempat, dilindungi dia dari setan di hari itu dari pagi sampai sore hari. Ini 4 hal. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, 100 kali, sama seperti tadi itu mau kita bacanya langsung atau kita cicil boleh, pokoknya per hari. Demikian itu zikir-zikir yang bisa ibunda amalkan dalam sehari-hari, yang panjang yang pendek. Mudah-mudahan lisan saya dan lisan ayahanda ibunda sekalian mudah menyebutkan zikir kepada Allah, zikir yang kita mampu, yang panjang yang sedang yang pendek. Tadi banyak, alhamdulillah, subhanallah. Itu mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Cukup? Ada yang ingin menambahkan? Tidak ada ya? Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Zikir yang ditentukan waktunya itu ada di antaranya zikir sesudah sholat fardu. Kapan kita bacanya? Sesudah sholat fardu itu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalal. Kemudian kita baca zikir, baik berurutan atau dibuat, nggak ada ini. Pokoknya baca sesudah sholat itu, misalnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, berapa masing-masingnya? 33 kali. Di riwayat yang lain ada yang 10 kali, ada yang 11 kali, ada itu. Yang 33 kali kita lengkapkan la ilaha illallah wahdahu, jadi genap 100. Baca 3 kul. Baca ayat kursi,
Kalau ba'da subuh, ba'da maghrib ada tambahannya lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit. Itu ada 10. Itu zikir khusus ba'da salat ibunda. Nah, adapun zikir yang kita sebutkan tadi, itu ada yang dia kapan saja kita baca. Waktu di mobil nyetir, waktu di rumah sambil masak. Jadi Amri kembalikan tadi ya. Zikir itu terbagi dua di awal tadi itu. Yang mutlak kapan aja kita baca, ini yang kita bahas tadi. Kapan saja. Tapi ada zikir yang ditentukan waktunya. Seperti labbaik Allahumma labbaik, itu zikir siapa? Zakir. Ada yang mengerjakan belum zikir sudah sholat wajib langsung sholat sunnah. Ini saya jawab. Kalau dia melakukannya itu setiap waktu seperti itu, nyot setiap sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung dia sholat sunat, itu keliru. Itu keliru. Harusnya tahapannya itu zikir dulu. Kecuali kalau dia melakukannya sesekali. Misalnya karena dia ada mau buru-buru, ada keperluan, atau dia mau menjamak sholat, boleh dia langsung. Adapun zikir sesudah sholat tuh hukumnya hanya sunnah, nggak wajib. Orang habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, astagfirullah, Allahumma anta salam minka salam wa minka tabarakta ya. Langsung lantas jalan, boleh tak? Berdosa tak? Tidak. Itu hanya sunnah saja. Sama seperti sholat duha, sama seperti sholat tahajud. Itu sudah. Tapi kalau sholat 5 waktu wajib. Nah, kalau zikir sudah sholat, saya bilang tadi, itu hanya sunat. Jadi kalau ada orang tidak baca zikir sesudah sholat, wajib, tidak dosa dia. Boleh. Tapi masuk tiap habis sholat tidak pernah berzikir. Assalamualaikum, Allahumma lantas jalan. Tidak. Sesekali. Rugilah masuk. Kan nanti kita bahas tuh. Apa manfaat fadilah zikir sesudah sholat itu? Wih, besar nian. Zikir sesudah sholat, istighfar 33, alhamdulillah, ayat kursi 3 kul, kemudian bacaan banyak kan zikir sudah sholat itu kan banyak. Nanti kita suatu saat kita bahas zikir keadaan misalnya habis sholat. Banyak zikir itu kan macam-macam. Ini baru kita bahas ini secara umum. Jadi itu ibunda ya. Jadi kalau dia setiap habis sholat wajib langsung sholat sunat, ya salah, itu keliru. Urutannya itu habis kita salam sholat wajib, ini kayak saya sebut tadi, kita zikir dulu. Zikir. Kalau ada sholat sunat sudah maghrib misalnya, itu urutannya zikir dulu gitu. Selesai zikir tuh, baru sholat sunat. Yang disebut dengan ba'da qobliyah itu. Ba'da. Sudah sholat wajib, baru kita pulang, itu urutannya. Insyaallah paham ya bunda ya. Barangkali itu yang apa ya nah? Dalam perjalanan kadang-kadang kita zikir dari warga. Iya, itu betul. Kalau ada yang ketinggalan kereta gara-gara saking ketinggalan pesawat. Makanya dalam Islam itu kan mudah. Kan sudah saya bilang tuh. Islam itu mudah kalau kita berilmu. Kenapa ada sholat qasar? Kenapa ada sholat jamaah? Kenapa baca ayat sesudah Al-Fatihah itu sunat? Itu tadi supaya kita tidak ketinggalan pesawat. Jadi jangan ngotot. Hukumnya sunat saja. Bahkan kalau takutnya sholat aja di pesawat. Kalau memang tidak bisa terkejar waktunya atau tidak bisa turun, kan tidak bisa mampir pesawat. Kalau mobil kan bisa mampir di rumah makan, masjid. Kalau pesawat kan tidak bisa. Ya sholat aja daripada ketinggalan. Betul ya anda? Betul. Ada tuh kan video beredar di YouTube tuh jamaah dari mana itu. Sholat di pinggir kereta api. Ya sholat. Kereta berjalan. Akhirnya separuh jamaah itu berlari. Itu tuh. Itu pentingnya ilmu tadi itu. Betul ya? Cukup ya? Mari kita cukup ibunda. Ayo diskusi.